Yes, jangan pernah menyerah. Haleluya. Salam. Kami mau menyapa dulu untuk saudara yang ada di Australia, untuk PLC Melbourne dan PLC Jemaat Sydney, dan juga PA Peniel di kota Melbourne dan kota Brisbane. Dan kami juga mau menyapa untuk saudara-saudara yang ada di JKI Zoe Life Bandung, di Pasadena ya, Pasadena Bandung, dan juga JKI Zoe Life Citra Raya Tangerang, dan juga untuk kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang ada di kota Jakarta, Jawa Tengah, meliputi Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan juga di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Dan juga kami menyapa untuk saudara hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik yang ada di Jabodetabek, Rotendao, di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Dan juga untuk saudara-saudara yang menyaksikan hari ini, pagi ini, menyaksikan akan channel tayangan ini. Dan biarlah berkat Tuhan boleh kita nikmati kembali hari ini. Mari untuk mengawali kita sapa mereka bersama-sama. Salam. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita siap memberkati lewat setiap pujian-pujian kita pada pagi hari ini. Untuk mengawalinya, mari sama-sama kita berdoa. Engkau baik, Engkau luar biasa. Rancanganmu tak pernah gagal bagi setiap kami, orang-orang yang percaya sepenuhnya hanya kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan, Engkau dapati kembali pada pagi siang hari ini respon daripada kami yang menyaksikan akan tayangan ini, yang ikut ambil bagian dalam ibadah live streaming lewat Zoe Life Church ini. Tuhan, kami siap menyatakan pengakuan kami, tanda kami percaya sepenuhnya bahwa Engkau ada di pihak kami, bahwa Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pujian, setiap ibadah kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Don't give up, He never fails. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan tak pernah gagal dengan hidupmu. Haleluya. My Jesus never, never, never fails for me. My Jesus never, never, never fails for you. My Jesus never, never, never you and me. He never, never fails forevermore. My Jesus never, never, never fails for me. My Jesus never, never, never fails for you. My Jesus never, never fails for you and me. He never, never fails forevermore. Don't give up, don't give up, don't give up, don't give up. Don't give up, don't give up. Don't give up, don't give up, don't give up, don't give up. Don't give up, don't give up. Yes. Haleluya. Mari tetap semangat saudaraku. Katakan, Jesus never, never, never fails for me. My Jesus never, never, never fails for you. My Jesus never, never fails for you and me. He never, never fails forevermore. Once again. My Jesus never, never, never fails for me. My Jesus never, never, never fails for you. My Jesus never, never fails for you and me. He never, never fails forevermore. Don't give up. Don't give up, don't give up, don't give up, don't give up. Don't give up, don't give up. Don't give up, don't give up, don't give up, don't give up. 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 Don't give up, don't give up.
Don't give up, don't give up. Haleluya. Yes. Ya, hanya di dalam Tuhan Yesus saja sukacita itu ada, menjadi bagian setiap kita. Dunia tak pernah sanggup untuk memberikannya. Untuk itu tetap berada di dalam Dia. Kejar sukacita itu. Come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan sekali lagi. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Yeah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Tetaplah bersukacita. Bertahanlah di dalam pengharapan, sehingga kita bisa berkata, jangan pernah menyerah. Don't give up. He never fails. Haleluya. Oh 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 oh. Mari sama-sama katakan oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Berharaplah terus di dalam Dia. Dialah sukacita kita, damainya memenuhi setiap kita. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, haleluya, bersukacita. Sekali lagi, haleluya, bersukacita selamanya. Amin, amin. Mari saudaraku, lebih lagi kita mengakui sukacita yang memenuhi kita. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita,
Kita mau mengatakan bahwa kita bangga memiliki Tuhan yang tak ada bandingannya, Tuhan yang tak tertandingi, Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Dan biarlah kembali kita mengakui bahwa kita sungguh merindukan lawatannya lebih lagi dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari lebih lagi nyatakan kerinduan kita. Tuhan, aku rindu. Inilah pengakuan kami, Tuhan. Haleluya. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Roh hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi nyatakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku rindukan kau hadir. Yes, ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, haleluya, kau hadir di sini, Tuhan. Tuhan, rindukan Roh-Mu mengurapi. Ya, sekali lagi, lebih lagi katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami dengan Roh-Mu, Tuhan, mengurapi setiap kami, membuat kami cakap di dalam segala hal, di dalam segala perkara. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan, kemenangan terjadi di sini, kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Yeah. Terjadi di sini, Tuhan. Oh, kami takkan menyerah dalam segala keadaan, karena kami percaya Engkau ada di pihak kami, sehingga kami dapat berkata, siapakah lawan kami? Karena ada penguasa yang tak terbatas, yang tak tertandingi. Itu yang kami miliki, yang terus memberi kemampuan untuk tetap melangkah, terbang lebih tinggi, terbang lebih tinggi bersamamu, mengatasi badai dalam kehidupan kami. Engkau jamah setiap kami, Tuhan, yang menyaksikan akan tayangan ini. Biarlah kami tetap terus berkata, kami percaya sepenuhnya di dalam Engkau. Just believe in Him. Just believe in Him. Just believe in Him. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory bagimu, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Sehingga apapun situasi kami mau berkata, aku percaya kepadamu, karena kami milik-Mu sepenuhnya. Dan sekali lagi, Engkau tak pernah gagal dalam rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat mengakui seperti pujian ini, Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu.
Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku kami milikmu Tuhan. Yo, hanya untukmu selamanya, selamanya. Mari nyatakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu selama-lamanya, tidak ada yang lain. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Yesus, Yesus aku percaya. Yesus aku ini pengakuan kami Tuhan. Ku hidup karenamu dan hanya Yesus, Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu. Mari singer, buka kedua tangan, biarkan saya menyanyikan. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya, katakan, kami hidup karenamu dan hanya, katakan sekali lagi, kami hidup karenamu dan sekali lagi katakan, kami hidup karenamu dan hanya untukmu. Katakan sama-sama, selamanya, selamanya. Inilah pengakuan kami, karena kami dapat hidup sampai pada detik ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Dan biarlah Tuhan, kembali di minggu ini, kami yang di sini, Zoe Life, Tim Worship, bersama dengan saudara-saudara yang ada di Australia, yang ada di Indonesia, dan di belahan dunia yang menyaksikan akan tayangan ini. Kembali di minggu ini, kami siap menyatakan deklarasi pernyataan iman kami.
Kami mau bersuah. Dan kami percaya di saat kami menyatakan itu Tuhan, kami ikat itu di alam spirit dan terjadi di alam fisik. Mari saudaraku, mari kembali di minggu ini. Dalam hitungan 3 ya. Sama-sama kita katakan 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi, maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan kembali di minggu ini saudara akan diperlengkapi lebih lagi lewat setiap pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah seperti pujian yang kita akan nyatakan ini, kita mengakui bahwa ya hanya karena firman-Nya sekali lagi tergenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Sekali lagi, Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi mari yang di rumah, sekali lagi angkat kedua tangan, katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi. Haleluya. Ini kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamamu, kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak Anda untuk terlebih dahulu berdoa supaya kita semuanya bisa mengerti rahasia ini. Tuhan Yesus, kami datang sekali lagi kepadamu. Kami membawa jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini boleh mendengar berita kemenangan yang dari Tuhan sendiri. Dan kami menyatakan mereka semuanya adalah orang-orang yang sudah Tuhan bentuk menjadi jemaat Tuhan. Dan kami nyatakan mereka percaya bahwa Engkau adalah Mesias dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan firman-Mu berjanji Engkau memberikan kepada mereka jaminan bahwa alam maut tidak boleh menguasai jemaat yang Tuhan bentuk. Kami percaya. Dan Engkau juga berjanji memberikan kepada mereka kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang mereka ikat di muka bumi ini terikat di surga. Apa yang dilepaskan di muka bumi ini terlepas di surga. Itu janji-Mu. Dan kami percaya. Tuhan, ada darah-Mu, darah Yesus dalam hidup kami. Dan Engkau berjanji tulah apapun namanya, dari manapun datangnya, oleh siapapun yang meletakkannya, tidak berfungsi kembali. Karena darah Yesus sudah menyelesaikannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudaraku, kita akan belajar lagi mengenai Kejadian 26. Kejadian 26 adalah satu peristiwa di mana Abraham sudah meninggal. Dan anaknya Ishak bersama-sama dengan Ismail menguburkan Abraham itu di Hebron, di Gua Mahpela yang dibeli oleh Abraham. Dan pasal 26 ini menceritakan mengenai Ishak yang harus menjalankan tugasnya.
Dan saya memberikan judul, temanya hari ini adalah perjanjian kekal tidak ada batasnya. Saya berharap Anda mulai bisa menangkap ini nanti, ya. Saya akan ajak Anda untuk membacanya. Kejadian 26. Ayat pertama. Firman Tuhan berkata begini, "Maka timbullah kelaparan di negeri itu." Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak. Ini adalah penampakan diri Tuhan kepada Ishak yang pertama kali setelah papahnya meninggal. Sebelum Abraham meninggal, selalu kepada Abraham. Dan dikatakan firman itu serta berfirman. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak sambil berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Tuhan peduli kepada Ishak. Tuhan tahu bahwa ada kekeringan, kelaparan, dan Tuhan ikut aktif berperan di situ. Ayat yang ketiga, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Bayangkan, perjanjian itu sudah dimulai oleh Tuhan dengan Abraham. Dan sekarang Abraham sudah meninggal. Sekarang Ishak anaknya menggantikannya, dan Tuhan mengingatkan kembali bahwa Tuhan menginginkan Ishak dan keturunannya tinggal di negeri di mana dia telah tinggali ini. Ayat yang keempat, "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Tuhan mengulang janji berkat kepada Abraham, sekarang kepada Ishak. Ayat yang kelima, "Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan telah memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintahku, segala ketetapanku, dan segala hukumku." Ini yang dikerjakan oleh Abraham, dan Tuhan mengingat itu. Maka Tuhan juga mengingatkan kepada Ishak bahwa perjanjian Tuhan dengan Abraham adalah perjanjian yang kekal, yang tidak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ayat yang ke-6, "Jadi tinggallah Ishak di Gerar." 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya Ishak, berkatalah Ishak, "Dia saudaraku." Sebab Ishak takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya jangan-jangan aku Ishak dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah, sebab elok parasnya. 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, di Gerar. Pada suatu kali
Menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Iskak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. 9. Lalu Abimelekh memanggil Iskak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Iskak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. 10. Tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. 11. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini, Iskak, maksudnya Iskak, atau istrinya Ribkah, pastilah ia akan dihukum mati. Ke-12, maka menaburlah Iskak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 13. Dan orang itu Iskak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kita stop dulu, nanti kita lanjutkan. Kita akan mengupasnya terlebih dahulu. Nah, pasal 26 tadi saya sudah sampaikan, ini adalah kondisi di mana Iskak sekarang sebagai kepala keluarga. Sebelumnya kepala adalah bapaknya sendiri, Abraham. Dan setiap kali Tuhan berbicara kepada Abraham, namun kali ini adalah pertama kali Tuhan berbicara kepada Iskak sebagai pengganti Abraham. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham diingatkan kembali kepada Iskak. Contohnya, kita lihat ayatnya yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang ketiga ini Tuhan mengulang kembali kepada Iskak, mengingatkan bahwa Tuhan memberikan tempat ini kepadamu dan keluargamu dan keturunanmu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri sudah bersumpah menjanjikan tanah ini dan sekitarnya menjadi milik Abraham dan keturunannya. Nah, Abraham sudah meninggal, penggantinya adalah Iskak. Tuhan perlu mengingatkan kembali. Ayat yang keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu. Ini juga janji Tuhan kepada Abraham. Sekarang diulang lagi, aku akan membuat banyak keturunanmu, seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan olehmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini janji yang Tuhan buat kepada Abraham, yang dapat dibaca, kita baca di Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Dan itulah yang sering disebut oleh teolog-teolog adalah janji Tuhan kepada Abraham. Kemudian Tuhan mengingatkan lagi kepada Iskak ayat yang kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-hukum-Ku. Nah, dikatakan oleh Tuhan bahwa Abraham mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kewajibannya kepada Tuhan, yaitu memelihara segala perintah Tuhan, memelihara segala ketetapan Tuhan, dan memelihara segala hukum Tuhan.
Banyak orang Yahudi yang mengerti bagaimana caranya memelihara itu. Namun seringkali yang dipelihara bukan janji-janji Tuhan kepada Abraham, ya, tetapi yang lain. Ya. Nah, saya pernah berjumpa dengan tour guide yang adalah orang Yahudi dan dia masih percaya kepada agama Yahudi. Kami sempat dialog, bertanya, dijawab, bertanya, dijawab. Salah satu yang saya jadikan topik adalah bagaimana Anda sebagai keturunan Abraham memelihara yang Tuhan janjikan ini. Dikatakan bahwa yang dijanjikan itu adalah segala firman-Nya, segala perintahnya, ketetapannya, dan hukum-hukumnya. Dan kita melihat bahwa orang-orang Yahudi memelihara itu. Tatkala anaknya lahir umur 8 hari laki-laki ya, disunat. Kemudian masih banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Tatkala Sabat ya, memelihara Sabat. Cuman Sabat ini baru muncul setelah atau melalui Musa. Padahal Abraham jauh sebelum Musa. Ya. Dan Tuhan memberikan ketentuan-ketentuan, perintah-perintah dan hukum-hukumnya kepada Abraham. Dan Abraham sudah mengerti bagaimana caranya menunjukkan imannya. Bahwa dia percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Dari sejak Abraham mengerti bagaimana menunjukkan bagaimana itu percaya itu bagaimana. Ya. Saya masih terus menggali terus bagaimana kita punya iman, bagaimana saya percaya. Ya. Dan minggu kemarin saya sedang menggali bagaimana percaya itu. Salah satu yang saya baca ada di dalam Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas pasalnya yang ke-17. Ayatnya saya akan ajak Anda untuk membaca satu ayat saja untuk sebagai jembatan sehingga kita bisa masuk ke sini nanti. Ya. Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jadi rasul-rasul merasa imannya enggak cukup. Kemudian ayat yang ke-6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi sangat kecil, ya. Jadi kalau Anda ambil pensil, Anda bikin runcing, kemudian Anda buat satu titik dengan pensil yang runcing tadi, maka akan berbekas di situ satu titik yang sangat kecil. Kalau kita ukur, tidak ada 1 mili, dan mungkin 0,5 mili, mungkin sangat kecil. Kalau kita begini kan sangat kecil. Iman seperti itu sangat kecil. Tapi persoalannya bukan iman yang kecil itu. Yang menjadi masalah adalah iman yang ada pada kita masing-masing, siapapun Anda, suku bangsa manapun, iman yang namanya iman tidak pernah kelihatan. Iman itu tidak terlihat. Tetapi sekarang masalahnya iman yang tidak terlihat tadi kita bisa membuat terlihat walaupun kecil.
itu membawa dampak yang luar biasa. Ya. Masing-masing punya iman ada di dalam dan iman nggak kelihatan, tidak terlihat. Sekarang bagaimana iman yang sebesar biji sesawi itu kemanapun pasti terlihat. Jadi, dengan kata lain, iman yang tidak terlihat yang ada di dalam roh kita, Anda bisa membuat terlihat. Maka seperti tadi di dalam Lukas 17 ayat 5 dan 6 itu terjadi. Ya. Dikatakan tadi di dalam Lukas, saya sangat terkesan dengan kalimat itu, ayat pasal 17 ayatnya yang ke-6. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Jadi iman yang tidak terlihat sekarang terlihat walaupun kecil. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka ia akan taat kepada Anda yang memperkatakannya. Anda yang memiliki iman yang tidak terlihat tadi menjadi terlihat walaupun kecil. Wow. Inilah yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana membuat iman yang tidak kelihatan, yang tersimpan di dalam roh kita menjadi terlihat? Bagaimana itu? Saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Iskak waktu papahnya masih hidup, dan tercatat di dalam kitab Kejadian 24 ayatnya yang ke-63 bagian A. Firman-Nya berkata begini, menjelang senja Iskak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita melihat terjemahan King James yang sangat dipercaya oleh para ahli, terjemahannya itu sangat dekat dengan bahasa Ibrani, berkata bahwa Iskak keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kemahnya. Untuk apa? Untuk meditasi. Bagaimana dia bermeditasi? Bahasa Ibraninya su'ah. Sambil berjalan-jalan di padang waktu menjelang senja. Itulah terjemahannya. Nah, Iskak ini diajari papahnya. Ingat, umur Iskak dengan Abraham selisih 100 tahun. Ya. Jadi cukup jauh. Namun Iskak muda ini, yang masih kecil ini, dia selalu melihat hal-hal yang dikerjakan oleh bapaknya. Bapaknya seringkali su'ah. Dan itu pasti dia tanya. Tanya kepada bapaknya, Bapak, engkau lagi ngapain? Lagi su'ah. Apa itu su'ah? Tuhan janji kepadaku, aku harus pelihara itu supaya aku tidak lupa. Tuhan sudah menjanjikan kepadaku. Jadi Abraham su'ah, meditasi, memperkatakan kembali, bukan di batin. Ya. Kalau di batin, tidak perlu mulut bibir ini bergerak-gerak, tidak. Justru karena dia memperkatakan, maka bibirnya bergerak-gerak. Bergerak-gerak apa? Sedang memperkatakan yang Tuhan janjikan. Inilah yang dikerjakan Abraham. Dia selalu su'ah, selalu memperkatakan kembali supaya dia nggak lupa. Tuhan sudah janji begini dan begitu. Tuhan janji begini dan begitu. Itulah iman. Iman yang terlihat. Karena Abraham memperkatakan janji Tuhan dan pasti dia nggak bisa ngomong dengan suara kecil. Pasti dia ngomong dengan suaranya yang berat itu.
Dan pasti ada orang 1-2 orang di sekeliling 2 meter dari dia pasti dengar Abraham sedang memperkatakan iman itu. Nah, inilah yang disebut meditasi sesuai dengan kitab Kejadian pasal 24. Ya. Dari sini kita mengerti inilah yang dilakukan oleh Abraham dan Tuhan tahu itu. Maka di dalam ayat yang kelima Tuhan berkata, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan telah memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu memelihara segala perintah-Ku. Perintah dalam bentuk firman. Segala ketetapan-Ku, ketetapan dalam bentuk firman. Dan segala hukum-Ku, hukum-Ku dalam bentuk firman. Abraham tidak memilah-milah semua yang dia pernah dengar. Dan dia mulai memperkatakan kembali, diperkatakan kembali. Dan Ishak mengikutinya. Ya. Nah, inilah kewajiban yang Abraham kerjakan dalam rangka menjaga apa yang telah Tuhan janjikan itu dengan dirinya. Dia caranya menjaga adalah meditasi, su'ah. Dia lakukan itu terus-menerus. Dan ini dicatat oleh Tuhan, maka di dalam ayat yang kelima itu sangat jelas sekali. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan telah memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu memelihara segala perintah, memelihara segala ketetapan, dan memelihara segala hukum-Ku. Ya. Nah, ini yang ditekankan oleh Tuhan kepada Ishak supaya Ishak mengikuti, memelihara. Sehingga semua janji-janji Tuhan itu dengan adanya su'ah, Ishak memegang janji Tuhan itu. Nah, dari sini mulailah ada cerita yang kita harus lihat dari kacamata setelah Ishak memeliharanya. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa istri Ishak itu sangat cantik. Wow. Dan dia takut. Kenapa takut? Karena dia pikir di Gerar itu tidak ada takut akan Tuhan. Kalau nggak ada takut akan Tuhan, Ishak dibunuh, istrinya jadi janda, dan bolehlah diambil sebagai istri. Dia pikir seperti itu. Maka Ishak waktu ditanya siapakah dia saudaraku. Wow, itu yang dia jawab. Tidak salah. Maka ayat yang ke-7 dikatakan ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah, iya, dia saudaraku. Sebab ia, Ishak, takut mengatakan Ribkah istriku, karena pikirnya si Ishak, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah, sebab elok parasnya. Ya. Nah, namun ternyata setelah Ishak memelihara kewajibannya seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ternyata Tuhan membela. Apa yang dibelanya? Apa yang dibela? Apa yang telah Tuhan kerjakan untuk Ishak? Ayat 9. Lalu Abimelekh memanggil Ishak. Kenapa? Karena ayat 8 berkata, setelah beberapa lama ia ada di sana, suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. Nah, Abimelekh melihat bahwa ternyata mereka ini bukan kakak adik, tapi mereka suami istri. Maka Ishak dipanggil. Ditanyalah, sesungguhnya dia istrimu, masakah engkau berkata dia saudaramu? Jawab Ishak, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu.
sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Ini perkataan Abimelekh. Mudah sekali, tapi ini bikin sengsara bangsa ini, kira-kira begitu. Ya. Kemudian ayat 11, lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Ini luar biasa. Apa? Siapa yang mengganggu orang ini? Iska. Atau istrinya Ribkah, pastilah ia akan dihukum mati. Kalau Iska tidak melakukan su'ah, tidak mungkin dia mendapatkan ini. Karena Iska melakukan su'ah, maka Tuhan gerakkan Abimelekh. Kok bisa-bisanya Abimelekh melihat dari jendela? Oh, haleluya. Kok bisa-bisanya? Kok bukan orang lain? Tapi di sini Iska dengan Ribkah. Maka dipanggilnyalah Iska. Dan Abimelekh membuat satu komitmen. Barang siapa mengganggu orang ini, Iska, atau istrinya Ribkah, dia akan dihukum mati. Wow. Ini hasil dari su'ah yang pertama. Proteksi Tuhan terjadi untuk Iska dan Ribkah. Bagaimana dengan kita? Anda yang sudah berkeluarga, Anda masih punya kewajiban. Kewajiban seperti yang dikerjakan oleh Iska. Dia selalu su'ah, memperkatakan janji-janji Tuhan. Kita harus ingat bahwa zaman Abraham belum ada penulisan atau sangat sedikit melakukan penulisan. Bahasanya bahasa Ibrani kuno sekali, dan mungkin ini bukan bahasa Ibrani tapi Aram, karena daerahnya Abraham itu Aram, Mesopotamia, ya, Padan Aram. Dan zaman Yesus bahasa yang dipakai juga bahasa Aram, ya. Oke, kembali lagi. Tetapi yang Tuhan kerjakan karena su'ahnya Iska, Tuhan mengerjakan proteksi atas Iska dan atas Ribkah. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya, ayat yang ke-12. Maka menaburlah Iska di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 13. Dan orang itu Iska menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow. Yang kedua, Iska melakukan penaburan. Dan yang ditabur diberkati oleh Tuhan. Dan dikatakan Iska makin lama makin kaya, tambah kaya. Wow. Saya rasa nggak ada orang yang nggak mau kaya. Oke? Saya rasa nggak ada. Tetapi yang Iska lakukan bukan targetnya menjadi kaya, tapi targetnya dia memelihara janjinya Tuhan. Ini yang berbeda dengan kita, ya. Iska tahu papahku Abraham begini, maka aku ikutin papahku. Proteksi yang dari Tuhan terjadi. Berkat yang dari Tuhan terjadi. Bukan cuma itu, ya. Nanti akhirnya mereka cemburu kepada Iska. Oh, haleluya. Kemudian ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Wow, dengan diberkatinya Iska, cemburulah dia. Oke, kita pengen tahu way out-nya apa, jalan keluarnya apa di cemburun itu. Ternyata nanti kalau kita baca ayat 15, itu setiap kali dia menggali sumur, wah, jadi ribut. Sumur-sumurnya Abraham sudah ditutup-tutupin semuanya. Ya. Oke, sekarang
Itu yang dilakukan Iskak berulang kali, pindah ke tempat, gali lagi, dapat air lagi, wow, ribut lagi. Itu yang terjadi. Kemudian saya akan tunjukkan konklusinya, ya. Kemudian dikatakan ayatnya yang ke-23. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu. Bayangkan, Tuhan janjinya itu kepada Abraham. Tetapi janji yang Tuhan berikan, janji yang diikat antara Tuhan dengan Abraham adalah perjanjian kekal. Tidak ada batas. Tidak bisa dibatalkan oleh situasi kondisi seperti apapun. Tidak bisa. Ini perjanjian yang Tuhan buat, ini perjanjian yang kekal. Kekal. Tidak ada batasnya. Tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak. Karena Tuhan berjanji dengan bersumpah. Wow, inilah yang harus Anda ngerti. Bahwa Tuhan itu berjanji kepada Abraham dengan bersumpah. Begitu juga dengan Tuhan berjanji dengan Anda dengan sumpah. Saya tunjukkan ayatnya. Yesaya pasalnya yang ke-45. Ayat ini sering kali saya baca. Saya suka sekali. Tuhan ingatkan. Yesaya 45. Ayatnya yang ke-23, ya, bagian A. Firman-Nya ngomong begini, ya, Yesaya 45 ayat 23a, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Apa yang disumpahkan? Dari mulutku telah keluar kebenaran. Apa itu kebenaran? Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dengan kata lain, firman yang tidak bisa dibatalkan oleh kondisi apa, oleh situasi apapun. Tidak bisa dibatalkan. Kalau Anda ngerti rahasia ini, Anda dapat menghadirkan yang Tuhan janjikan dalam hidup Anda. Masalahnya adalah seringkali orang menganggap otomatis. Jangan pernah menganggap janji Tuhan itu otomatis. Tapi mari kita merespon dengan respon yang benar. Tuhan janji, Tuhan butuh adanya orang yang percaya. Kitalah yang harus menunjukkan percaya itu. Tatkala kita percaya, jangan diam saja. Tatkala kita percaya, kita katakan lagi apa yang kita percaya. Nah, itulah yang tadi kita pelajari. Kalau Anda punya iman sebesar biji sesawi saja, ingat, iman itu tidak terlihat. Iman itu tersembunyi di dalam roh kita. Begini, kalau kita ada dua orang, baru saling kenal, baru memperkenalkan diri namanya. Apakah yang Anda ngerti dengan teman yang baru Anda kenal? Tidak ngerti apa-apa kecuali namanya. Bagaimana kepercayaan dia? Tidak ngerti. Tapi tatkala kita sudah duduk, minum-minum, makan-makan, ngobrol ke kiri, ke kanan, ngobrol mengenai pekerjaan, mengenai bisnis, mulailah terlihat, oh, ini orang beriman. Dia menghadapi kesulitan seperti apapun, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Itulah melalui ngomong-ngomong muncullah iman itu. Nah, iman ini yang harus kita nampakkan. Jangan hanya disimpan di dalam roh kita, terus tampakkan melalui perkataanmu. Kalau kita lagi tidak ada banyak orang, ya kita perkatakan sendiri aja. Janji-janjinya Tuhan. Tuhan memproteksi dan lain sebagainya. Perkatakan itu.
Nah, Iskak ngikutin bapaknya. Maka proteksi dari Tuhan mulai nampak. Kemudian berkat dari Tuhan mulai nampak. Namun bukan cuma berkat. Kecemburuan, iri dari orang-orang Filistin juga muncul. Tapi Tuhan gak diam. Kita baca yuk supaya kita makin nangkep. Ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. 23. Dari situ pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Iskak diberkati karena Abraham itu. Wow. Kemudian ayat 25, sesudah itu Iskak mendirikan mezbah di situ, memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Ngapain dia bawa kepala pasukan? Oke, kita lanjutkan. 27. Tetapi kata Iskak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Iskak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Iskak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Wow. Kemudian ayat 32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Iskak memberitahu kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Ya. Nah, inilah yang telah Tuhan kerjakan bagi Iskak. Karena Iskak ngikutin kebiasaan yang dikerjakan oleh Abraham. Pertanyaan saya adalah, sesuai dengan janji Tuhan, Galatia 2, Anda boleh catat, Galatia 2 ayat 19 bagian B, Galatia 2 ayat 20, kemudian Galatia 3 ayat 7, Galatia 3:9. Anda yang sudah dibaptis ke dalam Yesus, Anda ikut disalibkan, menderita bersama Yesus. Kapan? Melalui baptisan. Kemudian Yesus mati, kita ikut mati. Yesus dikubur, kita ikut dikubur. Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Kapan? Melalui baptisan. Waktu Yesus bangkit, hidupnya Yesus sekarang menjadi satu dengan hidup kita. Dan hidup kita yang kita jalani dalam daging ini adalah hidup oleh iman. Hidup dari iman, sama saja. Dan waktu kita hidup oleh iman, Galatia 3 ayat 7 berkata, Anda adalah anak Abraham. Wow, tidak dikatakan Anda anak angkat.
Tidak dikatakan Anda adopsi. Tidak. Tidak, bukan anak adopsi, bukan anak angkat. Tapi anak. Apa artinya? Galatia 3 ayat 9 berkata, orang-orang yang hidup oleh iman diberkati bareng-bareng dengan Abraham yang beriman itu. Wow, ini pembuktian bahwa Anda sah sebagai anak Abraham. Itu sebabnya semua yang Tuhan janjikan kepada Abraham boleh Anda terima. Saya berharap apa yang Anda dengar pagi ini menjadi jawaban atas doa-doamu. Tuhan, berkatilah aku. Tuhan, buat hidupku menjadi berkat. Saya mau memberitahu kepada Anda ngerti apa yang saya sampaikan pada saat ini. Anda ngerti melalui baptisan Anda menjadi anak Abraham. Melalui baptisan Anda diberkati bareng-bareng dengan Abraham yang beriman. Berkat yang dilepaskan adalah berkat Abraham. Oke, tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu. Janji yang telah Kau ikat dengan Abraham adalah janji yang kekal. Bukan hanya untuk 1 generasi, bukan. Bukan hanya 7 generasi, bukan. Bukan untuk 10 generasi, bukan. Selama-lamanya dan tidak boleh ada pengganggunya. Selama-lamanya dan tidak boleh dibatalkan. Anda ngerti rahasia ini? Kita praktekkan. Kalau Anda beriman, jangan diam. Deklarasikan. Suahlah. Meditasilah dengan cara memperkatakan janji-janji itu. Dan kita lihat apa yang telah Iskak alami. Iskak telah diproteksi oleh Tuhan. Iskak telah diberkati berlimpah. Namun Iskak juga dicemburui. Namun Tuhan membelanya. Iskak disuruh menabur dan Iskak menuai 100 kali lipat. Dan mereka datang. Abimelekh datang beserta teman-temannya dan kepala pasukannya. Dia berkata, kami lihat Tuhan menyertai engkau. Dan Tuhan memberkati. Bukan cuma itu. Tuhan membuka sumur-sumur. Iskak punya binatang peliharaan cukup banyak dan mereka butuh air. Maka Tuhan berikan air. Oh haleluya. Tuhan, kami percaya biarlah iman kami boleh bertumbuh. Sekarang kami ngerti kami memiliki iman yang real, bukan yang abstrak. Iman yang tersimpan di roh, bukan. Bukan hanya itu, tapi iman yang diperkatakan oleh anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan, dan biarlah anak-anak-Mu boleh mengalami yang Tuhan janjikan. Biarlah dalam masa pandemik ini, perbedaan yang Tuhan janjikan itu terjadi. Janji-janji yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Iskak, dan Yakub terjadi dalam nama Yesus. Sekarang Tuhan di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami Tuhan. Kami percaya Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini. Dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan meteraikan itu. Kita perkatakan saudara-saudaraku, terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku,
nasib burukku, jalan buntu yang menguasai aku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari tubuh Yesus. Dan firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Kita perkatakan pengakuan iman sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Engkau berjanji memberikan hidup kekal. Demi nama Yesus, aku terima hidup kekal itu. Dan firman Tuhan berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kemusnahan. Itu janji-Mu Tuhan dan kami terima janji itu. Dan mulai sekarang kami percaya apa yang Kau janjikan dan kami setuju yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami berdiri atas janji-Mu, Galatia 6 ayat 17. Bahwa pada tubuh kami ada tanda-tanda milik-Mu yaitu darah Yesus. Dan Kau berjanji, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan mencelakai kami, merugikan kami, mengesalkan kami, mencelakai. Tidak boleh ada. Itu yang Tuhan janjikan dan kami percaya. Itu sebabnya karena kami percaya, maka kami melangkah dengan langkah iman. Kami ambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami dan kami katakan, mulai sekarang terjadilah apa yang Tuhan janjikan itu. Sekarang Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, selama pandemik banyak hal yang tidak baik, kurang baik terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Hari ini kami mengerti rahasia firman, kami akan menyatakan iman kami sebesar biji sesawi. Iman yang harus terlihat. Dan mulai sekarang kami tahu, tatkala kami memiliki iman sebesar biji sesawi, maka jalan keluar yang Tuhan jadikan, jalan keluar yang Tuhan janjikan itu terjadi dan sudah kami terima. Kami juga terus berdoa, terima kasih untuk jalan keluar yang telah Tuhan berikan. Terima kasih untuk janji-janji berkat Abraham mengalir dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Kami katakan, jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah merancang sakit di tubuhmu. Tuhan merancang kesehatan yang sempurna. Dan sekarang gunakan imanmu. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku menerima darah Yesus yang membenarkan anggota-anggota tubuhku, yang membenarkan kesehatanku, yang membenarkan tenggorokanku, sehingga tidak dikuasai batuk-batuk. Kami katakan, pembenaran sesuai yang dijanjikan Tuhan dalam Roma 5 ayat 9 itu terjadi. Hidupku dibenarkan, keluargaku dibenarkan, rumah tanggaku dibenarkan,
Pembenaran yang Tuhan kerjakan ini sempurna, menyeluruh. Ini adalah iman kami, dan kami percaya. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Mari berdiri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan mulai sekarang, darah Yesus ada pada tubuh kami. Proteksinya Tuhan mulai bekerja. Dan kami katakan damainya Tuhan, sejahteranya Tuhan, agape-nya Tuhan turun atas kami. Sehingga membuat hidup kami tidak sama lagi. Aku percaya itu terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.